Salam jumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang penyesatan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang terus kami alami karena kasih sayang bagi kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami. Kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu, Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa kami, dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan merenungkannya. Dan hari ini kita mendapat judul hoax, kata yang sudah sangat populer akhir-akhir ini. Saking seringnya orang menyebutnya, sampai-sampai seolah-olah itu menjadi sesuatu yang biasa. Padahal dampak dari hoax itu adalah sebuah malapetaka, karena orang bisa saja mendapat hukuman atau cacian dan penyiksaan karena kata-kata yang dibuat seolah-olah itu benar, padahal itu salah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hoax itu berita bohong, informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar sehingga meyakinkan orang. Apalagi disertai dengan teori yang mengatakan bahwa suatu kebohongan yang disampaikan berulang-ulang dan sering itu pada waktunya dianggap sebuah kebenaran. Jadi yang salah terus dikatakan seolah-olah benar, maka suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan itu menyesatkan. Dalam Alkitab banyak juga kisah penyesatan-penyesatan, seperti kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bahkan ada upaya suap supaya penjaga-penjaga itu menceritakan sesuatu yang tidak benar, tapi seolah-olah benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini juga berbicara tentang hoax, berita palsu yang seolah-olah benar. Dan ini menimbulkan kegelisahan, juga kebingungan. Karena orang-orang yang tidak percaya tentang keselamatan, sehingga orang-orang yang belum begitu memahami, apalagi yang ada di Tesalonika,
Mereka itu mengalami kesulitan karena Rasul Paulus hanya sebentar di situ. Firman belum begitu mengakar dan sudah disampaikan kepada mereka, suatu saat akan datang penyesat-penyesat kepada mereka. Dan betul, orang-orang datang menyesatkan dengan ajaran palsu, dengan nubuatan palsu, bahkan mujizat-mujizat yang palsu. Seolah-olah dari Tuhan, melainkan dari iblis, seperti di ayat-ayat berikutnya sangat ditekankan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan tentang kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Sebagaimana Yesus menyatakan, seorang pun tidak tahu, anak pun tidak, hanya Allah. Tetapi orang seolah-olah menyampaikan hari Tuhan sudah dekat. Wajar saja bagi jemaat yang ada di Tesalonika yang mengalami penganiayaan merindukan kedatangan Tuhan yang kedua yang akan membebaskan dari penderitaan. Nah, karena itu Paulus mengatakan belum waktunya, akan ada peristiwa-peristiwa di mana ada banyak orang yang murtad, yang meninggalkan ajaran yang sesungguhnya. Mereka menjadi pengkhianat, sudah meninggalkan ajaran yang sesungguhnya, menjelek-jelekan lagi ajaran yang sesungguhnya atau ajaran yang sejati, yaitu firman Allah. Karena itu tidak heran kalau kita mendengar kisah tentang Rasul Paulus itu, yang akhir-akhir ini juga sering kita ikuti di media sosial, bahwa Rasul Paulus itu pendiri agama Kristen. Padahal kekristenan lahir itu bukan karena Paulus. Kekristenan lahir itu karena manusia mengikuti Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu disebut dengan orang Kristen. Rasul Paulus, orang yang pandai, yang kemudian hanya karena fanatik kepada agama Yahudi, ia membenci pengikut Kristus. Tetapi di saat ia mau membunuh orang Kristen, Allah memakainya, dan memakainya luar biasa. Memang pengakuan sebagai rasul itu tidak sesingkat yang kita bayangkan, karena akan banyak waktu ia terus memberitakan Injil sampai dalam sebuah pertemuan baru diakui dia. Itu 14 tahun kemudian baru dia diakui sebagai rasul. Nah, ini dia ajarkan kebenaran-kebenaran sejati. Saudara-saudara, hati-hati dengan hoax. Hoax itu kalau tidak disikapi dengan kebenaran-kebenaran yang sejati, maka ia akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itu orang-orang yang memiliki kebenaran sejati tidak boleh diam ketika menghadapi hoax. Hoax hanya bisa dilawan dengan kebenaran yang sejati. Gereja bisa terjebak karena kemurtadan itu terdiri dari dua dimensi, dari dimensi teologis dan dari dimensi moral. Dari dimensi teologis itu menyangkut dengan ajaran yang asli dari Kristus, kemudian tentang kemurtadan yang moral itu pemisahan hubungan keselamatan seseorang dengan Kristus, kembali kepada dosa dan kedursilaan. Nah, bisa jadi doktrin dan ajaran perjanjian baru yang dilakukan itu benar, tetapi mereka mengabaikan patokan-patokan moral Allah. Sehingga gereja akan membiarkan apa saja yang penting demi uang, demi sukses dan kehormatan, menyenangkan banyak orang. Sehingga ajaran yang sejati dan moral berdasarkan standar Allah itu cenderung diabaikan. Nah, yang penting bagi kita untuk melawan hoax adalah sehubungan dengan ajaran gereja, supaya jangan tersesat, kita berpegang kepada firman Allah. Alkitab, Injil yang benar itu
Injil salib dan panggilan untuk rela menderita dan menyangkal diri. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hoax, informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar, itu tidak hanya berlaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam sosial politik, itu juga bisa berlaku dalam hal doktrin. Karena itu berpeganglah pada firman Tuhan supaya kita tidak terombang-ambing oleh ajaran palsu, ajaran yang dapat membinasakan kita. Nah, pada akhirnya Tuhan akan menyatakan otoritasnya, ia melakukan intervensi untuk memerdekakan orang-orang yang bertahan dalam kebenaran sejati. Dan orang-orang durhaka, orang-orang murtad akan dibinasakan. Jadi mari kita pegang teguh pada firman, sehingga kita dapat mematahkan hoax yang semakin hari semakin berkembang sebagai gerakan anti-Kris. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga yang terus memperlengkapi kami untuk melawan informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar untuk maksud tertentu. Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus terus menuntun kami. Engkau terus memberkati dan melindungi jemaat Telobatua dan sahabat-sahabat dunia maya agar tetap teguh dalam iman, dalam kebenaran sejati sehingga tidak mudah jatuh dalam pencobaan, dalam penyesatan. Engkau Tuhan menolong yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka. Engkau menyempurnakan sukacita jemaat atas keberhasilan-keberhasilan yang digapai. Entah itu karena pekerjaan, juga studi anak-anak anggota jemaat, juga karena pertambahan usia. Engkau menyertai dan berkati setiap rencana yang berkenan kepada Tuhan, baik dalam pekerjaan dan pendidikan, serta usaha-usaha, sehingga kami semua menikmati berkat Tuhan begitu rupa dan senantiasa mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk pelaksanaan persidangan 2 Klasis Makassar Tengah yang akan dilaksanakan pada akhir September. Tuhan tolong agar seluruh persiapan terus bermantap dan pada waktunya persidangan dapat berjalan dengan baik dalam lindungan Tuhan sehingga kami tetap aman dari mara bahaya juga dari virus corona. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, juga pemerintah, pemimpin-pemimpin kami sehingga terus berkarya demi kesejahteraan rakyat di Indonesia. Ampuni dosa kami Tuhan dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa bersama dengan jemaat Telobatua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.